Haleluya, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mazmur 150 ayat 1. Halo, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kembali berjumpa dalam ibadah online hari ini. Mari kita sama-sama bersyukur dan beribadah pada Tuhan dengan cara yang berkenan padanya. Mari satukan hati kita memuji, menyembah Tuhan dengan sukacita, membuka pikiran hati kita untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kembali kita berjumpa dalam ibadah kita pada hari ini. Kita ucap syukur karena penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita, puji-pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau nyatakan syukur betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa besar yang kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari nyatakan dalamnya samudra, lebih dalam kasih Tuhan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala,
syukur saudara, kita bagi Allah yang penuh dengan kasih. Efesus 3 ayat 18-19 mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Jika kita bicara tentang kasih Allah, bahkan sampai kita menutup mata, kita tidak akan memahami betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Dia mati bagi setiap kita. Bukan hanya itu, tapi dia juga melimpahi kita dengan kasih setianya setiap hari. Setiap pagi dikatakan kasih setia Tuhan selalu baru. Bahkan dia tetap setia meskipun kita tidak setia kepadanya. Oleh karena itu saudara, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Hanya Dia Yesus Tuhan. Dia sungguh indah, Dia penuh dengan kasih. Kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sahabat kami, kalau kekasih jiwa kami Tuhan. Sungguh nama-Mu nama yang indah Tuhan. Nama yang layak disembah, nama yang layak dipuji. Selalu dekat padamu, itu
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, Kalau Allah kami, Tuhan kami, penebus kami. Terima kasih Tuhan. Kau menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau melimpahi kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan, dengan anugerah-Mu yang besar Tuhan. Lebih dari apapun yang kami pikirkan Tuhan, Kau menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, amat baik dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Tuhan juga bicara di setiap kami Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan pada hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, bawakan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-Mu itu boleh bertumbuh Tuhan, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Kau boleh lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Kau mau terbuka akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Kalau pada tanggal 13 Mei yang lalu kita sudah mendengar tentang bertekun dalam doa bagian pertama, maka pada hari ini saya akan membawakan tema bertekun dalam doa bagian yang kedua. Mari kita berdoa dulu sebentar untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali mendengar pesan-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi baik hamba baik semua yang mendengar, supaya ini menjadi kebenaran di dalam hidup kami dan bisa kami praktekkan dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima pesan-Mu pada hari ini. Amin. Saudara, kita akan lihat di dalam Roma 12 pasal yang ke-12, suatu ayat yang terkenal. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, kita hidup mesti punya pengharapan. Karena orang yang gak punya pengharapan berarti jiwanya sudah mati, saudara. Ada seorang yang meninggal pada usia 40 tahun. Di nisan batu kuburnya tertulis bahwa orang ini sudah hidup 40 tahun, tetapi sejak umur 25 tahun sebenarnya dia sudah mati. Karena apa saudara? Ketika dia berumur 25 tahun sampai 40 tahun itu saudara, dia sudah tidak punya pengharapan lagi. Jadi mari kita akan bersukacita di dalam pengharapan walaupun keadaan sulit yang kita alami. Yang kedua, sabar di dalam kesesakan. Berarti apa saudara? Ketika kita melewati lembah kelam, maka kita mesti menanamkan pada pikiran kita. Kita harus berlapang dada. Kita tetap sabar karena kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kemudian bertekun di dalam doa saudara. Ini adalah bagian terpenting yang harus kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Saudara, sebab itu kita akan mendengarkan mengapa kita mesti bertekun di dalam doa. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya akan melanjutkan beberapa poin, 3 poin. Mengapa kita harus bertekun berdoa? Yang pertama, Alkitab sendiri mengajarkannya. Ya, Alkitab mengajarkannya. Kita lihat dari contoh yang sejati, yaitu Tuhan Yesus kita. Di Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 6 ayat 46 berkata, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Dan yang terakhir, Lukas 5 ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri dari tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, Alkitab mengajarkan kita bagaimana Yesus yang adalah Tuhan dan Bapa kita mempunyai gaya hidup berdoa. Doa menjadi gaya hidup Yesus sendiri. Melalui doa ada kekuatan, ada kuasa. Melalui doa ada suatu hubungan yang kita bina antara kita dengan Tuhan Yesus kita. Saudara-saudari, jika Yesus saja yang adalah dia Tuhan kita, Raja segala raja, mempunyai gaya hidup dan menunjukkan gaya hidup berdoa, apalagi kita
yang hanya manusia terbatas. Kita harus lebih lagi berdoa dan berseru kepada Tuhan, meminta pertolongannya, meminta arahannya, dan kita terus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur 50 ayat 15. Kita buka dan kita baca bersama. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara-saudari, ketaatan kita untuk berdoa mendatangkan berkat. Yakobus 4 ayat 2b berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ternyata melalui doa, yaitu yang menjadi gaya hidup kita, Tuhan ingin mencurahkan berkat dan mujizatnya dalam kehidupan kita. Apa kesulitan dan kesesakan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Mari kita berseru, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa-doa kita. Dan percaya dengan hati dan iman yang teguh, Ia akan membebaskan kita. Ia akan melegakan kita. Alkitab mengajarkan kita untuk berdoa. Yang kedua, poin kedua, pertumbuhan iman. Doa mengajarkan sesuatu kepada kita saat kita tekun berdoa. Bapak Ibu, sejatinya di dalam berdoa, bukanlah jawaban doa itu yang menjadi berkat utama untuk kita. Tetapi hubungan yang kita bangun, kita mengenal Tuhan lebih jauh, itulah sebenarnya berkat yang utama dari sebuah doa kita. Saya ulangi sekali lagi, bukanlah jawaban dari doa itu yang menjadi berkat utama kita. Oh puji Tuhan, syukur kepada Tuhan jika doa kita dijawab. Tetapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah hubungan kita dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus kita yang kita bina melalui doa kita. Itulah berkat utama yang menjadi kekuatan bagi kita. Yang berikutnya menunjukkan kualitas dari keteguhan iman kita. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya punya sebuah kisah nyata dari seorang pilot Amerika Serikat yang pada masa itu sedang bertempur melawan Vietnam, perang di Vietnam. Suatu hari seorang pilot ini yang bernama Jim Stockdale, dia tertembak di atas negara Vietnam, jatuh dan dia ditawan di penjara bersama beberapa tentara dari Amerika Serikat. Tentunya sebagai tawanan perang dia didera, dia disiksa sedemikian rupa. Dan mereka, tentara-tentara Amerika Serikat ini beriman. Dia berdoa tentunya pada suatu hari, mereka berdoa pada suatu hari tentara Amerika Serikat dari negaranya datang dan membebaskan mereka. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, tidak ada. Dan mereka tetap beriman, mereka tetap percaya. Dan mereka berkata, oh mungkin Natal nanti mereka akan membebaskan kita. Natal berlalu, tapi tetap tidak ada pertolongan. Mungkin Paskah, mungkin Natal kedua, mungkin Paskah kedua. Sampai pada suatu saat, teman-teman Jim Stockdale mulai berguguran, meninggal satu demi satu. Yang tersisa hanya Jim Stockdale. Namun dia tetap teguh hati, imannya tetap teguh, dan dia bertekun di dalam doa bahwa suatu hari ada yang menyelamatkan dia. Dan suatu hari benar saja teman-teman tentaranya membebaskan dia, membawa pulang dia ke Amerika Serikat dan dia berkumpul bersama keluarganya. Pewawancara mewawancarai Jim Stockdale di Amerika Serikat. Jim, bagaimana kamu bisa bertahan sedemikian rupa? Padahal teman-temanmu sudah menyerah, sudah berguguran. Jim Stockdale menjawab dengan singkat dan mantap. Dia berkata, hanya karena keteguhan iman dan hatiku dan bertekun di dalam doa. Itu yang membangkitkan semangat dan imanku bahwa suatu hari ada yang menyelamatkanku dan aku akan berkumpul bersama keluargaku di Amerika Serikat. Poin yang ketiga, Allah bertindak ketika kita berdoa. Markus 7
ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Allah kita, Bapa kita, di dalam Markus 7 ayat 11 mengatakan bahwa Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di saat kita berdoa dan meminta kepada Tuhan Yesus kita, Dia akan memberikan yang baik kepada kita, yaitu anak-anaknya. Mari, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadikan doa menjadi lini utama dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya akhiri dengan quotes yang sangat luar biasa berkata, "Kneeling to pray is what gives you the strength to stand." Berlutut berdoa adalah yang memberikan kita kekuatan untuk tetap berdiri. Kalau tadi saudara kita telah mendengarkan 3 ulasan mengapa kita harus bertekun di dalam doa. Maka yang keempat alasannya mengapa harus bertekun di dalam doa. Karena doa merupakan kebutuhan hidup secara pribadi dan secara gereja atau jemaat. Doa adalah nafas orang percaya. Kebutuhan yang paling dasar dibutuhkan oleh manusia adalah bernafas. Sama dengan kehidupan rohani kita, saudara. Apabila kita tidak tekun berdoa, maka saudara, secara rohani lama-lama saudara, pasti kita akan mati saudara. Sebab itu perlu bertekun di dalam doa. Dan doa juga merupakan pertaruhan kekuatan antara surga dan neraka. Apa maksudnya saudara? Apa yang terjadi di alam roh itu bisa turun saudara ke alam bumi, ke alam jasmani. Karena apa saudara? Iblis seringkali menuduh kita supaya apa? Supaya kita kalah, supaya kita rugi, supaya kita enggak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Iblis seringkali mencegatnya saudara. Itu sebabnya kalau kita tekun berdoa saudara, maka malaikat-malaikat di alam roh saudara, mereka akan melindungi kita, mereka akan menolong kita menghadapi kesusahan apapun. Dan yang berikutnya, hidup adalah peperangan. Jika kita ingin menjadi pemenang saudara, dengan tekun berdoa, maka kita bisa menjadi pemenang-pemenang saudara. Karena hidup ini sesungguhnya adalah peperangan, termasuk yang paling dasar peperangan dalam pikiran kita sendiri saudara. Peperangan di dalam hidup kita pribadi. Bagaimana kita bisa menjadi menang atas segala sifat-sifat buruk kita saudara. Yang semakin hari harus semakin dikikis saudara. Itu tidak lain, bukan karena kekuatan kita. Tapi ketika kita tekun berdoa saudara, maka saudara Tuhan akan membantu kita dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Sehingga kita menjadi pemenang-pemenang di dalam hidup ini saudara. Itu sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mari ucapkan ayat ini bersama-sama dengan saya. Mari ucapkan, tetaplah berdoa saudara. Sekali lagi kita ucapkan sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ini ayat yang singkat tapi ini mengandung arti yang dalam. Saudara harus tekun berdoa, harus tetap untuk berdoa. Kita akan menyaksikan video saudara di mana seorang yang bernama Yahya dilahirkan dalam keadaan tunarungu saudara. Dan dia saudara bertanya, mengapa saya dilahirkan tunarungu? Sampai akhirnya dia menemukan satu ayat dalam Yohanes pasal 9. Bahwa di situ disebutkan bukan karena kesalahan orang tuanya. Bukan karena dosa dari keluarganya dan sebagainya. Tetapi saudara, dia dilahirkan demikian supaya Allah dimuliakan. Supaya rencana Allah digenapi. Sehingga anak itu saudara akhirnya terus dia bertumbuh di dalam firman dan doa. Dan saudara ketika dia masuk sekolah SMP saudara, dia gak punya teman, dia hampir depresi. Dia hampir gak bisa ikuti guru yang ngomongnya sangat cepat saudara. Tapi saudara akhirnya dia berdoa dengan tekun.
Dia minta satu orang teman yang baik diberikan untuk duduk di sebelahnya di kursi SMP itu saudara. Dan akhirnya dia dapat satu teman yang baik saudara. Dan akhirnya dia bisa menjadi sarjana saudara dalam jurusan desain saudara. Dan kemudian dia diterima kerja di sebuah perusahaan plastik nasional yang bermerek Arnis saudara. Di situ saudara dia sampai bisa membuat lunchbox saudara, hasil karyanya dan cetakannya itu sampai dikirim ke Hong Kong saudara. Dan akhirnya dia berhasil saudara di dalam hidupnya sebagai desainer. Kita akan lihat videonya dan saudara bisa melihat teks yang ada di dalam video tersebut. Bahwa dia akhirnya berhasil karena Tuhan. Nah saudara, setelah kita melihat saudara video ini saudara, kita di sini jadi yakin bahwa dengan tekun berdoa dengan Allah kita bisa mengatasi segala hal. Aku bersyukur karena Tuhan memberikan aku keberhasilan sampai bukan karena aku hebat, bukan jujur karena aku hebat, otomatis saya bergantung pada Tuhan. Aku banyak hanya satu hidup, hanya satu data, hanya satu peduli, hanya yang dekat, bukan hanya yang jauh seperti kata-kata orang. Jangan takut, aku sadar sebenarnya harta dan Tuhan itu terbaik buat saya
dan aku bersyukur aku bayangkan dengan lebat dan dengan lebat Tuhan akan memampukan dan menyertakan saya dan terteku. Tadi saudara kita udah saksikan, kita udah lihat videonya saudara, bahwa Allah yang membuat Yahya yang lemah tubuhnya tapi bisa berhasil. Semua karena ketekunan dalam doa dan firman. Nah, kita akan lihat beberapa hal yang berhubungan dengan tekun di dalam doa ini. Yang pertama, Roh Kudus yang akan memimpin Anda untuk berdoa dengan tekun. Ini adalah kata Joyce Meyer, seorang pengkhotbah internasional. Jadi jika Anda mempunyai mindset bahwa doa itu seperti nafas manusia, dibutuhkan kebutuhan dasar untuk kita bisa hidup. Setelah kita punya mindset bahwa doa itu seperti nafas, maka saudara kita mulai minta kekuatan dari Roh Kudus. Supaya apa saudara? Akhirnya kita nanti akan tekun berdoa saudara. Karena apa? Nanti ketika ada kekuatan dari Roh Kudus saudara, doa itu bukan merupakan suatu beban. Tapi doa itu merupakan suatu sukacita. Nanti kita akan bersukacita. Ketika kita menyadari, loh kita kok bisa berdoa selama ini ya dengan tekun. Loh ternyata kita bisa melewati hari demi hari dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Itu saudara, karena Roh Kudus yang memimpin Anda untuk berdoa dengan tekun. Yang kedua, janganlah agamawi dalam hal berdoa. Apa maksudnya saudara? Ini disesuaikan dengan berdoa dengan tekun. Kalau misalnya kita sampai gagal dalam suatu jadwal doa karena ada yang sakit atau ada yang perlu kita tolong, saudara jangan merasa tertuduh. Bangkit lagi untuk berdoa. Ketika kita gagal dalam jadwal tersebut, bangkit lagi saudara, tekun lagi. Itu namanya bahwa saudara tidak berdoa secara agamawi. Ataupun saudara jangan menggunakan kata yang bertele-tele dan indah-indah sehingga kelihatannya lama doa kita saudara. Tetapi yang diperlukan adalah hati kita haus kepadanya terus menerus. Lalu yang ketiga, melatih sikap sabar. Seperti Roma 12 ayat 12 mengatakan tadi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Harus sabar saudara, terus menerus, konsisten saudara. Karena apa? Ada kemenangan di depan yang disediakan bagi kita. Sebab itu tekun, jangan sampai putus asa atau patah di tengah jalan. Saudara ingat saudara ketika kelinci dan kura-kura beradu lomba untuk siapa duluan yang sampai di garis finish. Kelinci merasa dirinya hebat sehingga dia tenang-tenang santai-santai sampai ketiduran. Sedangkan kura-kura dia merasa Tuhan saya lemah, saya hanya segini. Tapi dia terus tekun, dia berjalan pelan-pelan tanpa kena lelah saudara. Pada akhirnya kura-kura lah saudara yang menjadi pemenangnya. Dia lebih dulu mencapai garis finish daripada si kelinci. Itu contoh bagaimana melatih sikap sabar. Yang keempat, hindari sikap nothing tulus. Yang dicoba saja tidak ada salahnya. Jadi sikap ini, sikap nothing tulus yaitu ya dicoba aja deh, nggak ada salahnya. Kalau nanti dikasih syukur, enggak ya udah. Nah saudara, ini bertentangan dengan sikap iman kita. Ketika kita mau mentekadkan diri kita untuk tekun berdoa, maka kita harus mempunyai sikap iman. Jadi bukan sekedar dicoba, tapi saudara kita betul-betul mau melatih sikap iman, sikap percaya kita. Kemudian yang kelima, tanamkan bahwa sikap semakin berdoa, semakin kita dekat dengan Tuhan. Tanamkan ini di dalam pikiran kita. Makin kita berdoa, makin dekat dengan Tuhan. Jadi kita makin mengerti apa isi hati Tuhan untuk kita. Kalaupun Tuhan mungkin enggak mengabulkan, punya kehendak lain untuk hidup kita, ataupun belum mengabulkannya. Saudara, ketika kita tekun berdoa,
keuntungan terbesar yaitu kita makin dekat dengan Tuhan. Tuhan juga makin dekat dengan kita. Sehingga apa saudara? Kita bisa hidup di dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan pasti berikan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Kemudian saudara, bagaimana ya kalau gitu? Cara kita belajar bisa bertekun dalam doa. Bagaimana caranya? Ada 2 cara saudara yang saya ingin berikan supaya bisa dipraktekkan. 1, ikutilah program doa jemaat yang kita adakan. Setiap hari Rabu jam 6:30 malam dan doa fajar jam 5 pagi hari Senin. Jam 5.30 pagi hari Senin. Jadi jangan menjadikan ini sebagai suatu program. Ini bukan sekedar program. Karena itu pertama sediakan waktu. Saudara dengan tekad, dengan minta kepada kekuatan Roh Kudus, saudara sediakan waktu. Saya mau nyediain waktu. Kalau misalnya saudara sampai, aduh hari itu saya baru di tengah perjalanan, saya ada kebutuhan kerja dan sebagainya. Saudara ketika kita benar-benar mau belajar tekun dalam doa, saudara bisa ikut walaupun dari dalam mobil. Saudara bisa menyingkir sebentar mobilnya ke pinggir, saudara bisa di situ mengikuti doa Rabu saudara. Nah saudara, setelah sediakan waktu, jangan memakai perasaan untuk memulainya. Memang saudara, doa ini salah satu hal yang suka dihindari orang saudara. Karena seperti saya katakan saudara di khotbah yang lalu, orang sering hanya berdoa kalau lagi krisis. Kalau lagi betul-betul butuh saudara, baru tuh saudara kita sungguh-sungguh berdoa. Padahal di setiap kehidupan kita, karena doa adalah nafas, maka kita saudara harus terus berdoa. Karena itu jangan pakai perasaan untuk memulainya. Pastor Fu pernah berkhotbah, kehendak itu berada di atas perasaan dan pikiran. Kehendak kita untuk hal-hal kekekalan, untuk termasuk di dalamnya berdoa, harus ada di atas perasaan dan pikiran kita. Jadi kalau saudara mulai merasa, aduh males ya, aduh begini begitu banyak alasan. Saudara langsung bilang, aku mau menghapus kemalasan ini. Aku enggak mau terus-terusan dalam perasaan yang negatif. Aku mau sekarang ikut berdoa. Nah saudara, itu caranya bertekun berdoa dalam program doa jemaat. Kemudian dalam doa pribadi. Nah saudara juga harus tetapkan hal-hal berikut. Pertama, tetapkan jam doa Anda. Anda tuh mau berdoa secara khusus dengan Tuhan kapan? Misalnya di waktu pagi dan malam. Kalau siang mungkin hanya sebentar karena sedang bekerja. Tetapkan jamnya, kira-kira jam berapa sampai jam berapa. Kemudian pasang alarm atau reminder HP sebagai pengingat saat doa Anda. Jadi mulai pasang saudara, pasang alarm setiap saat, itu akan membangunkan saudara. Kemudian siapkan daftar doa, saudara siapkan daftar doa, mau siapa yang didoain, apa kebutuhannya. Mungkin tiap hari berubah-ubah atau tiap 2 hari, tiap seminggu berubah. Saudara punyailah catatan atau minimal kertas saudara. Jadi saudara di situ siapkan daftar doanya. Kemudian setelah siapkan daftar doa, saudara harus baca ayat Alkitab atau minimal dari ibadah harian atau dari buku yang lain seperti santapan rohani dan sebagainya. Siapkan ketika Anda berdoa, saudara boleh baca ayat dulu boleh. Setelah berdoa mau baca ayat itu juga boleh. Silahkan tentukan mana yang enak. Saudara doa ini harus dibarengi atau diseimbangi dengan firman Tuhan. Yang kelima, saudara juga bisa mengikuti metode ACTS. ACTS yang udah pernah diajarkan Pastor Fu. A-nya dari adore. Itu kita memuja. Jadi kita enggak hanya melulu meminta. Tapi kita mulai dengan menyanyikan satu lagu. Kemudian kita puja Dia, kita berbahasa roh. Lalu kemudian kita confess. Mengaku segala kesalahan kita. Kita juga mengakui kagum akan kebesaran Tuhan. Kemudian T-nya adalah thanksgiving. Thanksgiving itu artinya saudara mengucap syukur. Kita berterima kasih buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan pada hari-hari yang lalu saudara. Nah saudara yang terakhir yaitu supplication, memohon. Setelah itu saudara memohon dengan daftar doa tadi.
yang saudara udah siapkan di nomor C atau di nomor 3 tadi. Saudara mulai membacakan daftar-daftar doa tersebut. Mulai saudara mendoakan, memohon kepada Tuhan. Dan setelah itu baru saudara tutup doa dengan mengatakan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan, saya Tuhan yang baik. Tuhan pasti mengabulkan doa saya. Tuhan berjalan bersama saya. Nah saudara, itu tips yang sederhana. Saudara bisa praktekkan di rumah saudara masing-masing. Demikianlah saudara uraian dari khotbah pada hari ini, bertekun dalam doa. Saya berharap semua jemaat akan mempraktekkan untuk bertekun dalam doa. Mari kita berdoa sebentar untuk renungan ini. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang singkat ini. Engkau yang tolong meteraikan dengan kuasa Roh Kudus supaya kami bisa belajar bertekun dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, kita ucap syukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi. Dan pada hari ini juga kita mau berikan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara dapat memberi persembahan melalui transfer di dalam rekening yang tertera di layar, dan kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kecap syukur Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, Kau yang berkati pekerjaan kami, studi kami Tuhan, juga menyertai. Terima kasih Tuhan, keluarga kami juga Tuhan berkati dengan kesehatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berikan persembahan kami Tuhan sebagai rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan yang pakai setiap persembahan kami Tuhan untuk peleparan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sama-sama kita terus bertumbuh dan dibangun melalui ibadah. Minggu depan kita tetap beribadah di YouTube channel kesayangan kita. Kita akan dilayani oleh Pastor Lambert yang pasti akan memberikan kekuatan baru untuk kita. Dan ada acara spesial yaitu Mother's Day. Pastikan kita semua beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tetap bertumbuh bersama-sama dalam masa pandemi ini. Mari tetap bersemangat menghadiri kesan meskipun dalam bentuk online. Jangan lupa, kita akan mengadakan kesan gabungan yang akan diadakan melalui Zoom. Dan setiap anggota kesan diundang untuk hadir pada kesan gabungan ini. Informasi dapat dilihat di layar kaca Bapak dan Ibu. Mari, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita semakin mengenal Tuhan kita. Dan mari kita mulai minggu kita melalui doa fajar pada hari Senin jam 5.30 pagi. Meeting ID dapat dilihat pada layar kaca Bapak dan Ibu. Selanjutnya jangan lupa, kita juga ada doa jemaat Rabu. Setiap hari Rabu jam 18.30 di Zoom, serta YouTube juga. Meeting ID dapat Bapak dan Ibu lihat di layar kaca. Dan spesial untuk doa jemaat Rabu pada tanggal 26 Mei, kita dilayani oleh Pendeta Leo Sihotang, yang pastinya akan memberikan pesan-pesan yang membangun untuk kita semua.
Doa puasa jemaat. Mari Bapak dan Ibu saudara-saudari bersatu hati dalam doa puasa jemaat pada tanggal 22 Mei jam 2 siang. Untuk meeting ID dapat dilihat di layar kaca. Seluruh pelayan wajib hadir mengikuti doa puasa jemaat ini. Mari sama-sama dibangun dalam doa puasa jemaat ini. Akan diadakan penyerahan anak pada hari Minggu, tanggal 23 Mei jam 3 sore. Via Zoom dilayani oleh Pastor Lambert. Syarat dan pendaftaran dapat dilihat pada layar kaca Bapak dan Ibu. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6 bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom. Harap Bapak Ibu menghubungi kontak person berikut ini. Kita akan kembali mengadakan kelas dasar kekristenan yang akan diadakan pada tanggal 13 Juni setiap jam 8 pagi. Pasti akan membangun dan memberikan hal baru untuk kita semua. Mari, bagi yang belum mendaftar, silahkan mendaftar kepada sekretariat ataupun kepada kontak person yang tertera di layar. Halo semuanya Bapak Ibu, salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunu Warwul, asal dari MDC Tangsel, angkatan yang ke-61 tahun 2021. Pengalaman yang saya rasakan telah mengikuti DK dari kurang lebih 3 bulan. Saya diyakinkan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya dalam hidup saya. Kehidupan saya benar-benar diubah, saya diberikan berakar, bertumbuh, dan berbuah, hingga saya memperoleh dasar kekristenan yang sejati. Perubahan yang saya rasakan dalam pelajaran 1 sampai pelajaran 12, yaitu saya mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, sangat amazing sekali. Sebelumnya saya belum mendapatkan, yaitu karunia bahasa roh. Di sana saya mendapatkan pada saat pelepasan di gereja MDC Tangsel. Saya benar-benar kaget bahwa saya memperoleh bahasa karunia roh. Itu sangat luar biasa. Pelajaran yang paling mengesankan kepada saya dari pelajaran yang ke-1 sampai yang ke-12, memang semuanya itu pelajaran sangat luar biasa. Tetapi saya ambil poin pada saat ketemu di pelajaran ke-5 tentang baptisan air. Sebelumnya saya pernah dibaptis, tapi itu hanya baptisan percikan. Tetapi setelah saya mengikuti pelajaran DK, tentunya di pelajaran 5, saya di situ baru tahu bahwa baptisan sesungguhnya adalah harus diselamkan, yaitu keluar dari air. Jadi saya memberanikan diri di sana, membuat keputusan bahwa ini adalah baptisan yang sesungguhnya, baptisan satu-satunya, yaitu diselamkan. Nah, bagi saudara-saudara teman-teman yang belum sempat masuk untuk di program DK, mari saya ajak teman-teman untuk mendaftarkan diri untuk di program DK selanjutnya. Ayo segera daftarkan diri Anda atau teman-teman, karena di sana tentunya Anda akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama saya Reta. Halo teman-teman, nama saya Aurel. Kami berdua adalah peserta angkatan DK sebelumnya dan kami berasal dari Depok. Yang saya rasakan ketika saya mengikuti kegiatan DK adalah saya bisa mengerti dan paham apa arti keselamatan tersebut. Dulu saya hanya menganggap keselamatan itu hanya sebuah kata, tapi setelah saya mengikuti kegiatan DK ini, saya bisa mengartikan dan bisa paham apa arti keselamatan itu, dan keselamatan itu hanya berasal dari Tuhan, dan itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yes. Dan sebelum saya mengikuti DK, saya merasa malu, saya merasa mudah menyerah, dan di situ saya merasa hidup saya dalam keraguan. Tapi setelah saya memasuki hidup dalam kegiatan DK, saya merasa diri saya menjadi pemberani, diri saya menjadi hidup yang tidak ada keraguan lagi, karena hidup saya berada dalam pimpinannya Tuhan. Jadi Tuhan merasa melindungi saya dalam setiap harinya. Selama kami mengikuti kegiatan DK, pelajaran yang paling kami berkesan bagi kami itu adalah pelajaran 5. Kenapa? Karena dalam pelajaran 5 itu merupakan tentang baptisan air. Bagi kami, baptisan air itu adalah pernyataan iman kami terhadap Tuhan Yesus sendiri. Dan kami juga bisa mengetahui dan bisa mengalami apa itu lahir baru. Ayo teman-teman, kalian ikuti kelas DK angkatan selanjutnya. Ayo teman-teman, segera daftarkan diri untuk mengikuti kelas DK angkatan selanjutnya. Kami juga ingin teman-teman bisa merasakan perubahan positif seperti apa yang kami alami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita telah
mengikuti ibadah online pada hari ini. Kita sudah memuji, membesarkan namanya. Kita juga sudah masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya saudara, kita semua bisa mempraktekkan bagaimana hidup kita harus bertekun di dalam berdoa. Saya percaya pujian penyembahan mendatangkan berkat bagi kita. Saya yakin setiap apa yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan menolongnya. Saya juga akan berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang di dalam pergumulan apapun. Mari saudara, kita tekun terus mencari wajah Tuhan. Mari saya undang saudara-saudara semua bangkit berdiri, kita akan akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah boleh beribadah kepadamu walaupun lewat online. Tuhan, hati kami tidak bisa dipisahkan oleh apapun Tuhan. Hati kami tetap mengarah kepadamu. Kami mau belajar bertekun di dalam doa, baik doa pribadi maupun di dalam doa jemaat. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua saudara-saudaraku yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan, perjuangan hidup mereka, baik kelemahan tubuh, ekonomi, hubungan, dan sebagainya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati, akan menolong hidup mereka, memberi kekuatan, pengharapan senantiasa, memberi bahkan mujizat-Mu dan jalan keluar bagi setiap masalah yang kami alami saat ini. Tuhan, kami mau belajar beriman, percaya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami semua. Mari saudara-saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.